Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Aku takut sudah terlambat untuk mengganti pedang-pedang sekarang. Bagaimanapun juga, Kaisar Langit Xuan Ming hanya bisa membantunya paling lama 1000 tahun. Selama ribuan tahun, sudah terlambat untuk melakukan terlalu banyak. Ambil contoh kendo angin. Jika Anda berspesialisasi dalam kendo angin, maka dalam 1000 tahun, bahkan jika Anda menguasai dan memadatkan serangkaian kendo dalam setahun, Anda hanya akan menguasai dan memadatkan 1000 kendo. Dengan cara ini, Chu Xingyun sangat jauh dari Jun Bang, belum lagi Huang Bang dan Kaisar Bang. Namun, jika Anda hanya berspesialisasi dalam satu departemen dan berspesialisasi dalam ledakan kendo, maka dalam 1000 tahun Anda tidak hanya dapat sepenuhnya memahami dan menguasai, tetapi juga mengembun secara ekstrim. Sejauh menyangkut kendo ledakan, Chu Xingyun jelas tidak kalah dengan siapapun, dan dapat bersaing dengan siapapun tanpa jatuh. Meskipun karena dia hanya menguasai satu dari 3000 kendo sistem angin, yayasannya agak tipis, tetapi sekarang, Chu Xingyun tidak punya pilihan. Jika Ditianyi bersedia memberinya waktu 10.000 tahun, Chu Xingyun pasti bisa menguasai semua 3000 pedang dari sistem angin, dan mengembun hingga batasnya. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah apakah Ditianyi akan memberinya waktu? Karena itu, mengkhususkan diri dalam ledakan kendo sudah menjadi satu-satunya pilihan, dia bahkan tidak bisa menyelesaikan ledakan kendo. Blast Sword Dao, total 13 Blast Sword, masing-masing. Di antara 13 pedang, Chu Xingyun hanya bisa memilih satu pedang untuk berlatih keras. 12 pedang lainnya juga harus dilepaskan. Pada milenium berikutnya, Chu Xingyun hanya menggiling pedang, jadi pilihan pedang ini terlalu penting. Duduk di tanah, Chu Xingyun memulihkan kekuatan mentalnya sambil berpikir cepat. 3000 jalan, salah satunya adalah kendo. 3000 kendo, salah satunya adalah kendo angin. Ada 3000 kendo di sistem angin, dan salah satunya adalah ledakan kendo. Ada 3000 gaya kendo ledakan, di mana gaya pedang yang paling representatif diringkas menjadi 13 pedang ledakan. Sekarang, apa yang harus dilakukan Chu Xingyun adalah memilih salah satu dari 3000 gaya ledakan dan berlatih kerja keras. Meskipun ada 3000 jenis ledakan kendo, 13 jenis yang paling representatif termasuk dalam 13 pedang ledakan. Oleh karena itu, Chu Xingyun hanya perlu memilih satu bentuk dari 13 pedang angin. 3000 kendo, sistem angin adalah yang tercepat. Angin adalah kendo, dan angin adalah yang tercepat. Jadi, yang mana dari 13 Sword of Blast yang tercepat? Antara dua titik, garis lurus memiliki jarak terpendek. Pada kecepatan yang sama, semakin pendek jarak, semakin pendek waktu yang dibutuhkan. Karena itu, 11 pukulan ini dengan cepat dihilangkan oleh Chu Xingyun. Di antara 13 Sword of Blast, hanya gaya pedang dan gaya pedang yang lurus. Sebaliknya, kedua gerakan itu lurus dan kecepatannya sangat cepat. Namun sebaliknya, gaya bayonet lebih cepat, tetapi gaya tindiknya relatif ringan. Kecepatan penetrasi pedang sedikit lebih lambat dari penetrasi pedang, tetapi kekuatan penetrasi menakutkan untuk ditakuti. Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang komprehensif, Chu Xingyun meninggalkan gaya pedang dan memilih gaya pedang dengan gaya pedang sebagai satu-satunya latihan. Ada 4 alasan untuk memilih memakai pedang. Alasan pertama adalah bahwa gaya pedang menarik dan gaya pedang-pedang memiliki rute bergerak terpendek. Alasan kedua adalah bahwa pedang kuno bintang 7 ini memiliki aturan penusuk baju besi yang berasal dari senjata penusuk baju besi tingkat bintang Thor, dan aturan penindikan baju besi hanya dapat memberikan efek maksimalnya jika itu adalah gaya pedang. Meskipun gaya bayonet cepat, kekuatan menusuk terlalu lemah untuk menghancurkan pertahanan yang kuat sama sekali. Alasan ketiga adalah bahwa pedang kuno bintang 7 adalah pedang, sebagai senjata pedang, kekuatan menusuk adalah yang terbesar. Alasan keempat adalah bahwa, di bawah keadaan pedang kerajaan, gaya mengenakan pedang adalah gaya pedang terbaik yang menggabungkan kecepatan dan kekuatan destruktif. Udara bayonet memiliki kecepatan, tetapi tidak merusak. Jika Anda memilih gaya bayonet, Chu Xingyun akan ditandai dengan pemogokan frekuensi tinggi dalam waktu singkat. Dalam sekejap mengemudikan pedang kuno bintang 7, menusuk puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan pedang pada target, gaya ini jelas bukan yang disukai Chu Xingyun. Gaya mengenakan pedang berbeda, ini adalah kombinasi kekuatan dan kecepatan yang paling sempurna. Di bawah pedang, dengan hukum penusuk baju besi, bahkan jika itu adalah baja campuran, Anda harus mengenakan lubang. Selama pedang kuno bintang 7 didesak hingga batas kecepatan, itu bisa ditusuk secara langsung, dan tidak perlu menghabiskan energi untuk mengendalikan. Meskipun dibandingkan dengan memotong pedang, menghapus, efek penghancuran dari gaya mengenakan pedang adalah yang terlemah, dan itu hanya bisa memakai lubang.
Untuk hal-hal seperti pemenggalan, gaya mengenakan pedang tidak bisa dilakukan dengan cara apapun. Namun, untuk Chu Xingyun, dia tidak perlu memenggal kepalanya sebelum dia bisa membunuh target. Ambil contoh kera raksasa berkepala dua, sebagai contoh, selama kedua kepalanya kehilangan kesadaran pada saat yang sama dan memotong kemampuan pemulihan mereka yang mengerikan, mereka dapat dibunuh. Karena itu, selama dia mengendalikan pedang dan menusuk kedua kepalanya pada saat yang sama, benar-benar menghancurkan otaknya, itu juga bisa efektif dalam pemenggalan kepala. Dan yang paling penting adalah bahwa potongan slalom tidak dapat memainkan efek penusuk baju besi, sehingga diperlukan dua pedang untuk memotong dua kepala kera berkepala dua secara terpisah. Gaya mengenakan pedang berbeda, dengan hukum menusuk baju besi, dan ujung pedang tajam dari pedang kuno Qixing. Selama pedang, Anda dapat dengan mudah menembus dua kepala kera berkepala dua. Dengan cara ini, itu juga lonjakan, tetapi kekuatan mental yang dikonsumsi oleh bundaran terlalu besar. Paling banyak 3 putaran berturut-turut, Chu Xingyun harus pingsan. Gaya mengenakan pedang berbeda, bahkan jika tusukan tak terbatas berlanjut, Chu Xingyun tidak akan mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan mental. Tidaklah sulit untuk mendesak pedang kuno Qixing ke kecepatan tinggi. Kesulitannya adalah mengubah sudut terbang dan mode penerbangan pedang kuno Qixing di bawah kecepatan tinggi. Terutama manuver 180 derajat yang mengonsumsi energi mental terlalu besar. Setelah membuat keputusan, Chu Xingyun perlahan membuka matanya. Melihat kosong ke langit, Chu Xingyun tidak segera memulai pertempuran, tetapi menatap langit abu-abu, mensimulasikan gambar pertempuran di pikirannya, mencari kemungkinan celah. Dalam pikiran Chu Xingyun, pedang kuno bintang 7 yang tajam, dengan raungan suara yang tajam, terbang dalam kesibukan. Dimanapun saya lewat, semua penghalang ditembus, bisa dikatakan memakai travertin emas, tidak bisa dihancurkan. Selama Anda menemukan sudut yang baik, belum lagi bahwa hanya ada 2 target, bahkan jika itu 20, Anda dapat mengendalikan pedang kuno bintang 7 dan menusuknya satu persatu, yang membutuhkan waktu, tetapi itu hanya sesaat. Dalam sekejap. Itu benar, selama rute terbaik dihitung, Qixing Ancient Sword dapat sepenuhnya melintasi busur dan mematahkan 20 target satu persatu. Meskipun tidak mungkin untuk melakukan pemotongan tebasan dalam gaya pedang, pada kenyataannya, selama tubuh pedang sepenuhnya dilengkapi dengan kekuatan spiritual, tubuh pedang membentuk busur tertentu. Di bawah tekanan angin, pedang kuno bintang 7 dapat menyelesaikan putaran 180 derajat dalam sekejap. Satu persatu, bahkan lebih cepat daripada menebas, Anda dapat mencapai target 2 kali. Setelah perhitungan berulang, Chu Xingyun berlatih dalam pikirannya selama lebih dari 100 putaran, dan akhirnya membuka matanya dengan puas. Perlahan berdiri, Chu Xingyun melihat ke arah bukit. Apakah kera besar berkepala 2 ini? Mulai sekarang, satu-satunya keingintahuan Chu Xingyun adalah bahwa begitu kedua kepala ditembus pada saat yang sama, dapatkah kemampuan pemulihan kera raksasa berkepala 2 tetap bekerja? Dengan sesaat berpikir, tubuh Chu Xingyun bangkit, dan voli melayang ke arah bukit. Aku takut sudah terlambat untuk mengganti pedang-pedang sekarang. Bagaimanapun juga, Kaisar Langit Xuanming hanya bisa membantunya paling lama 1000 tahun. Selama ribuan tahun, sudah terlambat untuk melakukan terlalu banyak. Ambil contoh kendo angin. Jika Anda berspesialisasi dalam kendo angin, maka dalam 1000 tahun, bahkan jika Anda menguasai dan memadatkan serangkaian kendo dalam setahun, Anda hanya akan menguasai dan memadatkan 1000 kendo. Dengan cara ini, Chu Xingyun sangat jauh dari Jun Bang, belum lagi Huang Bang dan Kaisar Bang. Namun, jika Anda hanya berspesialisasi dalam satu departemen dan berspesialisasi dalam ledakan kendo, maka dalam 1000 tahun, Anda tidak hanya dapat sepenuhnya memahami dan menguasai, tetapi juga mengembun secara ekstrim. Sejauh menyangkut kendo ledakan, Chu Xingyun jelas tidak kalah dengan siapapun, dan dapat bersaing dengan siapapun tanpa jatuh. Meskipun karena dia hanya menguasai 1 dari 3000 kendo sistem angin, yayasannya agak tipis, tetapi sekarang, Chu Xingyun tidak punya pilihan. Jika Di Tianyi bersedia memberinya waktu 10.000 tahun, Chu Xingyun pasti bisa menguasai semua 3000 pedang dari sistem angin, dan mengembun hingga batasnya. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah apakah Di Tianyi akan memberinya waktu. Karena itu, mengkhususkan diri dalam ledakan kendo sudah menjadi satu-satunya pilihan, bahkan, dia bahkan tidak bisa menyelesaikan ledakan kendo. Blast Sword Dao, total 13 Blast Sword, masing-masing. Di antara 13 pedang, Chu Xingyun hanya bisa memilih 1 pedang untuk berlatih keras. 12 pedang lainnya juga harus dilepaskan. Pada milenium berikutnya, Chu Xingyun hanya menggiling pedang, jadi, pilihan pedang ini terlalu penting. Duduk di tanah, Chu Xingyun memulihkan kekuatan mentalnya sambil berpikir cepat. 3000 jalan, salah satunya adalah kendo. 3000 kendo, salah satunya adalah kendo angin. Ada 3000 kendo di sistem angin, dan salah satunya adalah ledakan kendo. Ada 3000 gaya kendo ledakan, di mana gaya pedang yang paling representatif diringkas menjadi 13 pedang ledakan. Sekarang, apa yang harus dilakukan Chu Xingyun adalah memilih salah satu dari 3000 gaya ledakan dan berlatih kerja keras.
Meskipun ada 3.000 jenis ledakan kendo, 13 jenis yang paling representatif termasuk dalam 13 pedang ledakan. Oleh karena itu, Chu Xingyun hanya perlu memilih satu bentuk dari 13 pedang angin. 3.000 kendo, sistem angin adalah yang tercepat. Angin adalah kendo, dan angin adalah yang tercepat. Jadi, yang mana dari 13 Sword of Blast yang tercepat? Antara dua titik, garis lurus memiliki jarak terpendek. Pada kecepatan yang sama, semakin pendek jarak, semakin pendek waktu yang dibutuhkan. Karena itu, 11 pukulan ini dengan cepat dihilangkan oleh Chu Xingyun. Di antara 13 Sword of Blast, hanya gaya pedang dan gaya pedang yang lurus. Sebaliknya, kedua gerakan itu lurus dan kecepatannya sangat cepat. Namun sebaliknya, gaya bayonet lebih cepat, tetapi gaya tindiknya relatif ringan. Kecepatan penetrasi pedang sedikit lebih lambat dari penetrasi pedang, tetapi kekuatan penetrasi menakutkan untuk ditakuti. Oleh karena itu, setelah pertimbangan yang komprehensif, Chu Xingyun meninggalkan gaya pedang dan memilih gaya pedang dengan gaya pedang sebagai satu-satunya latihan. Ada 4 alasan untuk memilih memakai pedang. Alasan pertama adalah bahwa gaya pedang menarik dan gaya pedang-pedang memiliki rute bergerak terpendek. Alasan kedua adalah bahwa pedang kuno bintang 7 ini memiliki aturan penusuk baju besi yang berasal dari senjata penusuk baju besi tingkat bintang Thor, dan aturan penindikan baju besi hanya dapat memberikan efek maksimalnya jika itu adalah gaya pedang. Meskipun gaya bayonet cepat, kekuatan menusuk terlalu lemah untuk menghancurkan pertahanan yang kuat sama sekali. Alasan ketiga adalah bahwa pedang kuno bintang 7 adalah pedang, sebagai senjata pedang, kekuatan menusuk adalah yang terbesar. Alasan keempat adalah bahwa, di bawah keadaan pedang kerajaan, gaya mengenakan pedang adalah gaya pedang terbaik yang menggabungkan kecepatan dan kekuatan destruktif. Udara bayonet memiliki kecepatan, tetapi tidak merusak. Jika Anda memilih gaya bayonet, Chu Xingyun akan ditandai dengan pemogokan frekuensi tinggi dalam waktu singkat. Dalam sekejap mengemudikan pedang kuno bintang 7, menusuk puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan pedang pada target, gaya ini jelas bukan yang disukai Chu Xingyun. Gaya mengenakan pedang berbeda, ini adalah kombinasi kekuatan dan kecepatan yang paling sempurna. Di bawah pedang, dengan hukum penusuk baju besi, bahkan jika itu adalah baja campuran, Anda harus mengenakan lubang. Selama pedang kuno bintang 7 didesak hingga batas kecepatan itu bisa ditusuk secara langsung, dan tidak perlu menghabiskan energi untuk mengendalikan. Meskipun dibandingkan dengan memotong pedang, menghapus, efek penghancuran dari gaya mengenakan pedang adalah yang terlemah, dan itu hanya bisa memakai lubang. Untuk hal-hal seperti pemenggalan, gaya mengenakan pedang tidak bisa dilakukan dengan cara apapun. Namun, untuk Chu Xingyun, dia tidak perlu memenggal kepalanya sebelum dia bisa membunuh target. Ambil contoh kera raksasa berkepala 2, sebagai contoh, selama kedua kepalanya kehilangan kesadaran pada saat yang sama dan memotong kemampuan pemulihan mereka yang mengerikan, mereka dapat dibunuh. Karena itu, selama dia mengendalikan pedang dan menusuk kedua kepalanya pada saat yang sama, benar-benar menghancurkan otaknya, itu juga bisa efektif dalam pemenggalan kepala. Dan yang paling penting adalah bahwa potongan slalom tidak dapat memainkan efek penusuk baju besi, sehingga diperlukan dua pedang untuk memotong dua kepala kera berkepala 2 secara terpisah. Gaya mengenakan pedang berbeda, dengan hukum menusuk baju besi, dan ujung pedang tajam dari pedang kuno Qixing. Selama pedang, Anda dapat dengan mudah menembus dua kepala kera berkepala 2. Dengan cara ini, itu juga lonjakan, tetapi kekuatan mental yang dikonsumsi oleh bundaran terlalu besar. Paling banyak 3 putaran berturut-turut, Chu Xingyun harus pingsan. Gaya mengenakan pedang berbeda, bahkan jika tusukan tak terbatas berlanjut, Chu Xingyun tidak akan mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan mental. Tidaklah sulit untuk mendesak pedang kuno Qixing ke kecepatan tinggi. Kesulitannya adalah mengubah sudut terbang dan mode penerbangan pedang kuno Qixing di bawah kecepatan tinggi. Terutama manuver 180 derajat yang mengonsumsi energi mental terlalu besar. Setelah membuat keputusan, Chu Xingyun perlahan membuka matanya. Melihat kosong ke langit, Chu Xingyun tidak segera memulai pertempuran, tetapi menatap langit abu-abu, mensimulasikan gambar pertempuran di pikirannya, mencari kemungkinan celah. Dalam pikiran Chu Xingyun, pedang kuno bintang 7 yang tajam, dengan raungan suara yang tajam, terbang dalam kesibukan. Dimanapun saya lewat, semua penghalang ditembus, bisa dikatakan memakai travertin emas, tidak bisa dihancurkan. Selama Anda menemukan sudut yang baik, belum lagi bahwa hanya ada 2 target, bahkan jika itu 20, Anda dapat mengendalikan pedang kuno bintang 7 dan menusuknya satu persatu, yang membutuhkan waktu, tetapi itu hanya sesaat. Dalam sekejap, itu benar, selama rute terbaik dihitung, Qixing Ancient Sword dapat sepenuhnya melintasi busur dan mematahkan 20 target satu persatu. Meskipun tidak mungkin untuk melakukan pemotongan tebasan dalam gaya pedang, pada kenyataannya, selama tubuh pedang sepenuhnya dilengkapi dengan kekuatan spiritual, tubuh pedang membentuk busur tertentu. Di bawah tekanan angin, pedang kuno bintang 7 dapat menyelesaikan putaran 180 derajat dalam sekejap. Satu persatu, bahkan lebih cepat daripada menebas, Anda dapat mencapai target 2 kali.
Setelah perhitungan berulang, Chu Xingyun berlatih dalam pikirannya selama lebih dari 100 putaran, dan akhirnya membuka matanya dengan puas. Perlahan berdiri, Chu Xingyun melihat ke arah bukit. Apakah kera besar berkepala dua ini? Mulai sekarang, satu-satunya keingintahuan Chu Xingyun adalah bahwa begitu kedua kepala ditembus pada saat yang sama, dapatkah kemampuan pemulihan kera raksasa berkepala dua tetap bekerja? Dengan sesaat berpikir, tubuh Chu Xingyun bangkit, dan voli melayang ke arah bukit. Pedang kuno bintang 7 berkedip dalam cahaya dingin, dengan suara tajam memecahkan langit, berputar di sekitar Chu Xingyun, fleksibel seperti ikan berenang. Sepanjang jalan ke pemakaman berbukit, sekali lagi menginjakan kaki di bukit, hati Chu Xingyun sudah memiliki genggaman penuh. Berbeda dari sebelumnya, kali ini kepercayaan diri sepenuhnya berasal dari pemahaman kera berkepala dua dan dirinya sendiri, dan tidak lagi buta dan percaya diri. Menginjak pemakaman berbukit, Chu Xingyun berjalan untuk waktu yang lama, tetapi kera berkepala dua raksasa masih tidak mengembun. Menggelengkan kepalanya tak berdaya, pikiran Chu Xingyun bergerak, tubuhnya naik ke udara, dan bergegas menuju makam berbukit di sampingnya. Setiap bukit dapat memadatkan roh perang kuno gurun pasir, tetapi setelah menebas roh perang, akan butuh waktu sebelum roh perang kedua dapat diringkas. Alasan mengapa Chu Xingyun memilih tempat ini sebagai tempat budidaya adalah karena dalam 100 mil ada 36 kuburan berbukit dengan roh perang yang tak ada habisnya. Sebagai hasilnya, efisiensi Chu Xingyun sangat cepat. Fang Yuan Baili, meskipun terdengar jarak jauh, tetapi untuk Chu Xingyun, yang telah menguasai terbang pedang, jarak ini bukan apa-apa. Yang paling penting adalah diameter bukit-bukit ini adalah 10.000 meter, yang berjarak 10 km. Jadi, untuk Chu Xingyun, tiba di bukit berikutnya sebenarnya adalah sekejap mata. Mengontrol pedang kuno Seven Stars, hanya butuh selusin napas, dan Chu Xingyun mencapai bukit di sebelahnya. Begitu dia mendekati bukit, dan cahayanya bersinar, seekor kera raksasa berkepala dua setinggi 100 meter memanjat keluar dari bawah tanah. Dihadapkan pada adegan ini, Chu Xingyun tersenyum di antara kedua kakinya, pedang kuno bintang 7, yang panjangnya lebih dari 3 meter, menjerit dan melompat ke arah kera raksasa berkepala dua setinggi 100 meter. Dalam suara tajam memecahkan langit, kera raksasa berkepala dua baru saja mengebor dan belum menetap itu menghantam pedang kuno Qixing. Menghadapi serangan Seven Star Ancient Sword, kera berkepala dua sudah terlambat untuk melambaikan gada raksasa. Di antara kedua ujungnya, lengan berwarna merah darah dan tangan besar tiba-tiba keluar dari belakang, dan Ling Kong meraih pedang kuno bintang 7. Saya harus mengatakan bahwa lengan berdarah dan tangan besar terlalu cepat. Hal yang paling dibesar-besarkan adalah bahwa sementara tangan besar sedang berlari kencang, ia memiliki fleksibilitas yang tak tertandingi, yang lebih fleksibel daripada lengan seorang beku manusia. Tidak hanya cepat dan fleksibel, area tangan merah besar juga sangat besar, dan akurasinya sangat tinggi. Bahkan jika pedang kuno bintang 7 fleksibel seperti ikan, ia tidak dapat lepas dari penangkapan tangan besar berdarah. Melihat bahwa pedang kuno bintang 7 akan segera digenggam oleh tangan besar yang berdarah, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya dan mendesak pedang kuno bintang 7 dengan semua kekuatannya untuk mencoba melarikan diri dari tangkapan ini. Chu Xingyun tahu bahwa jika tangan berdarah ini tidak bisa dipatahkan, maka dia harus kembali dan memikirkannya segera. Melihat bahwa tangan besar yang berdarah semakin dekat dan dekat, pedang kuno Qixing telah sepenuhnya diselimuti, Chu Xingyun mengertakkan gigi, dan dengan kekuatan spiritual, tubuh pedang dari pedang kuno Qixing sangat melengkung. Di bawah tekukan pedang, lintasan bergerak pedang kuno Qixing langsung berubah dari garis lurus menjadi busur. Dengan perubahan lintasan pedang kuno Qixing, yang awalnya menghadap ke tangan darah secara horizontal, memutar kepalanya secara instan, dan bilah tajam menunjuk ke telapak tangan besar yang berdarah itu. Di deru yang tajam, tangan besar yang berdarah itu langsung ditembus oleh pedang kuno bintang 7. Setelah menembus tangan besar yang berdarah, pedang kuno bintang 7 itu melintasi lengkungan anggun di udara, dan secara kebetulan, pedang itu menembus dua kepala kera berkepala dua. Alasan untuk kebetulan bukan untuk mengatakan bahwa itu adalah kebetulan untuk menusuk dua kepala. Jika hanya level ini yang dicapai, setiap orang biasa, selama dia tidak bodoh dan tidak bodoh, selama kecerdasannya normal, setelah sedikit latihan, itu bisa dilakukan dengan mudah. Alasan mengapa saya menggunakan dua trik berturut-turut untuk menggambarkan pukulan ini adalah karena pedang kuno bintang 7 itu dibor ke lubang telinga kera berkepala dua dan dibor keluar dari lubang telinga lainnya. Yang disebut telinga kiri masuk, telinga kanan keluar, ini jelas merupakan kata yang cerdas. Tetapi hanya untuk melakukan ini, kata yang cerdas sudah cukup. Lebih tepatnya, setelah kepala pertama ditusuk, pedang kuno bintang 7 itu tampaknya memiliki mata yang panjang, dan itu langsung melesat ke telinga kiri kepala kedua dan melompat keluar dari telinga kanan. Sepanjang proses, pikiran Chu Xingyun selalu mempertahankan kendali absolut, terus-menerus mengubah kelengkungan tubuh pedang, untuk menyesuaikan jalur penerbangan pedang kuno bintang 7. Memang lambat untuk mengatakan, tetapi pada kenyataannya, hanya dibutuhkan 1/1000 waktu untuk menembus dua kepala secara berurutan dan menambahkannya menjadi satu. Dengan keras, kera raksasa berkepala dua itu telah ditusuk dengan dua kepala.
Alasan mengapa itu begitu cepat adalah karena kontrol Chu Xingyun terhadap Kixing Ancient Sword terlalu halus dan tepat. Jika perlu untuk mematahkan tengkorak keras kera berkepala dua, mustahil untuk berpikir begitu cepat. 2 kepala 2 masuk dan 2 keluar, dan total 4 tulang harus patah. Energi kinetik pedang kuno bintang 7 akan sangat berkurang setiap kali lapisan tulang patah. Dengan kemampuan Chu Xingyun saat ini, tidak ada kepastian absolut sama sekali, dan ia dapat menembus 4 lapis tengkorak secara berurutan. Toh, tengkorak adalah salah satu bagian tersulit pada tubuh makhluk itu. Bahkan jika tidak sebagus gigi, itu tidak terlalu buruk. Jauh di bawah pedang keagungan sampai batas dan keakuratan hingga ekstrim, pertahanan kera berkepala 2 tidak berperan. Baik gendang telinga yang lemah maupun plasma otak yang seperti tahu dapat menyebabkan rintangan pada pedang kuno Kixing. Oleh karena itu, dalam proses menusuk 2 kepala, kekuatan Seven Star Ancient Sword tidak berkurang, dan kecepatannya tidak berkurang. Seluruh proses tidak lagi dapat digambarkan sebagai gesekan besi seperti lumpur, tetapi gesekan besi seperti otak tahu. Setelah kedua kepala secara bersamaan ditembus oleh pedang kuno Kixing yang panjangnya lebih dari 3 meter, bahkan jika kepala kera raksasa berkepala 2 lebih dari 10 meter, semuanya berantakan di kedua kepala mereka. Belum lagi berpikir, bahkan kesadaran tidak ada sama sekali. Rumble, dengan suara gemuruh, tubuh kera berkepala 2 itu runtuh. Setengah jalan, tubuh kera berkepala 2 itu meledak ke langit kabut darah merah. Pada saat berikutnya, dalam suara King Yue, sebuah tiang dengan lampu warna-warni muncul di posisi di mana kera berkepala 2 hanya berdiri. Jelas ini adalah fragmen jiwa yang dikatakan oleh Kaisar Greedy Wolf, dan itu adalah hal yang paling berharga di pemakaman kuno Tandus. Fragmen jiwa terbentuk dengan memadatkan tubuh spiritual yang lolos setelah roh perang dipenggal. Jika tidak diambil dan diserap di tempat pertama, itu akan segera menghilang antara langit dan bumi. Oleh karena itu, fragmen jiwa adalah yang paling berharga dan tidak dapat diperdagangkan. Tentu saja, jika orang yang ingin membeli dengan harga tinggi berada di dekatnya, maka tidak ada masalah, tetapi kemungkinan ini sebenarnya tidak bagus. Di udara, setelah pedang kuno bintang 7 langsung membunuh kera berkepala 2, volley berputar kembali ke kaki Chu Xingyun. Mengontrol pedang kuno Seven Stars, Chu Xingyun melewati Soul Sword secara instan. Meraih fragmen jiwa di tangannya, Chu Xingyun tidak berhenti, dan bergegas menuju bukit di sebelahnya. Begitu fragmen jiwa dimulai, itu berubah menjadi udara bersih dan bergabung ke tubuh Chu Xingyun, tidak perlu untuk disuling. Diam-diam menutup matanya, dan di bawah persepsi Chu Xingyun, aliran udara yang jernih memasuki tubuh War Soul dan membelah menjadi 7 helai secara instan. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, ungu. 7 aliran udara dari berbagai warna menembus hingga ke kedalaman, dan akhirnya bergabung ke tulang jiwa. Di bawah persepsi Chu Xingyun, 7 aliran udara dengan warna berbeda mengalir ke 7 tulang jiwa. Tulang jiwa Tiancong, tulang jiwa Linghui, tulang jiwa Qi, tulang jiwa kekuatan, tulang jiwa pusat, tulang jiwa esensi, dan tulang jiwa pahlawan. 7 tulang jiwa, masing-masing tulang jiwa, telah menyerap aliran udara. Jika Anda melihat lebih dekat, ada lapisan cahaya yang bersinar dan mengalir di permukaan setiap tulang jiwa. Tidak hanya perubahan cahaya, karena 7 aliran udara bergabung ke tulang jiwa, Chu Xingyun jelas bisa merasakan bahwa kekuatan spiritualnya langsung sedikit meningkat. Meskipun tingkat peningkatannya sangat kecil, hanya sebuah jejak dibandingkan dengan kekuatan mental total Chu Xingyun, mungkin hanya 1 dari 10.000, yang bukan apa-apa. Tapi yang membuat Chu Xingyun gila adalah jika setiap fragmen jiwa dapat meningkatkan 1/10 dari kekuatan spiritual, maka membunuh 10.000 kera raksasa berkepala 2 dapat menggandakan kekuatan spiritual. Bersemangat, Chu Xingyun telah tiba di pemakaman berbukit kedua. Melihat kera raksasa berkepala 2 merangkak perlahan dari tanah di depan, secercah cahaya melintas di mata Chu Xingyun. Sebelum menginjak kaki, pedang kuno Kixing meraung lagi, tanpa ketegangan menembus tangan besar berdarah yang ditemukan kera berkepala 2, dan langsung menembus 2 kepala kera berkepala 2. Dengan suara yang renyah, kera berkepala 2 itu benar-benar mengembun fragmen jiwa lagi. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tertawa. Pada waktu berikutnya, Chu Xingyun tidak berhenti sejenak, terbang sepanjang jalan, menebas satu demi satu kera raksasa berkepala 2 di bawah pedang kuno bintang 7. Bukannya kera raksasa berkepala 2 itu lemah, pada kenyataannya, sebagian besar orang yang bertemu kera berkepala 2 ini mati dan hidup. Kalau tidak, dengan lingkungan di sini, bagaimana mungkin tidak ada yang datang? Gundukan kuno kera raksasa ini adalah tempat mati yang terkenal di pemakaman kuno Tandus. Menunggu biksu bebas, begitu dia melihat kera berkepala 2, dia akan berlarian, dan jika dia berjalan selangkah lebih lambat, dia akan mati. Tangan besar yang berdarah itu terlalu kuat, jadi dia meraihnya, dan bahkan jika dia bisa terbang, dia pasti tidak akan bisa menghindarinya. Bahkan pedang kuno bintang 7 secepat kilat dan sefleksibel ikan tidak bisa bersembunyi dari tangan besar yang berdarah, apalagi yang bisa disembunyikannya. Sangat disayangkan kera raksasa berkepala 2 ini bertemu Chu Xingyun, dan semua spesialisasinya diatasi oleh Chu Xingyun.
Tangan besar berdarah itu tidak bisa lepas, tetapi Chu Xingyun tidak harus bersembunyi, cukup tekuk pedang kuno bintang 7 untuk mengubah jalur terbangnya. Pedang kuno bintang 7 yang tajam, ditambah aturan menusuk baju besi yang terkandung dalam pedang kuno bintang 7, dapat langsung menembus tangan besar yang berdarah. Pecahkan tangan besar berdarah, tetapi juga untuk mematahkan tengkorak keras dari kera berkepala 2. Namun, di bawah kendali Chu Xingyun, pedang kuno bintang 7 itu cepat, akurat dan kejam, dan dibor langsung melalui lubang telinga, dapat dikatakan bahwa telinga kiri masuk dan telinga kanan keluar. Seperti kita ketahui bersama, sebagai primata tidak ada pertahanan di lubang telinga. Setelah menusuk gendang telinga, Anda bisa langsung menghadapi jaringan otak dari otak tahu internal. Akhirnya, dan yang paling penting, pedang kuno 7 bintang Chu Xingyun tidak hanya prajurit jiwa, tetapi juga tidak hanya membawa entitas. Sebenarnya, pedang kuno bintang 7 ini tidak hanya prajurit jiwa, tetapi juga tentara kekaisaran, dan mereka juga pedang seni bela diri Chu Xingyun. Selain itu, pedang kuno bintang 7 ini juga berisi aturan penusuk baju besi dari meriam Thor yang membintangi diri sendiri. Keuntungan dalam beberapa aspek terkonsentrasi bersama di pemakaman kuno yang sepi ini adalah Lai Pi. Jika bukan karena pedang kuno bintang 7 yang akan dibawa ke kuburan sepi seperti celah, bagaimana mungkin tangan besar yang berdarah itu begitu mudah patah? Berdasarkan volume dan ketebalan tangan besar yang berdarah, bahkan jika prajurit jiwa emas biasa tajam, itu hanya duri. Jika Anda ingin menembus tangan besar yang berdarah, itu sama sekali mustahil. Dari seluruh pemakaman kuno yang tandus, Chu Xingyun adalah satu-satunya yang bisa mematahkan tangan berdarah selama ratusan juta tahun. Pada titik ini, sama sekali tidak ada orang sebelumnya, tidak ada orang setelah. Oleh karena itu, membunuh kera raksasa berkepala 2 ini jelas lebih mudah bagi Chu Xingyun daripada terengah-engah. Tetapi bagi beku-beku lain, yang terbunuh oleh paku jelas bukanlah kera berkepala 2, tetapi para beku. Ini memang masalahnya. Jika bukan karena melanggar tangan besar berdarah ini, bahkan Chu Xingyun hanya akan dibenturkan terhadap kera raksasa berkepala 2. Raih dan sembunyikan, satu-satunya akhir adalah kematian. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. Setelah pengujian, keberuntungan Chu Xingyun benar-benar tidak ada artinya. Setelah terus-menerus menebas 100 kera raksasa berkepala 2, 66 jiwa diringkas. Keberuntungan ini, meskipun bukan puncak, pasti langka. Mengelilingi pegunungan, Chu Xingyun terus terbang di atas bukit. Dalam satu putaran, Anda dapat membunuh 36 kera raksasa berkepala 2 dan mengembun 20 fragmen jiwa. Tenggelam dalam pertempuran, Chu Xingyun benar-benar lupa segalanya di luar tubuhnya. Akhirnya, setelah 10.000 fragmen jiwa bergabung ke tulang jiwa, kejutan sedikit pun dari Streamer pada 7 tulang jiwa kemudian menghilang. Setelah puluhan ribu pita hilang, mereka tidak menghilang, tetapi secara bertahap terkondensasi bersama untuk membentuk film ringan. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, ungu. Film cahaya 7 warna, yang masing-masing mencakup 7 tulang jiwa, terlihat sangat jernih dan indah. Terangguk dengan kepuasan, Chu Xingyun bisa merasakan itu pada saat ini, dibandingkan dengan ketika ia pertama kali memasuki kuburan kuno yang tandus, kekuatan spiritualnya telah sangat berlipat ganda. Dengan peningkatan kekuatan spiritual yang gila, Soul Sword Realm milik Chu Xingyun akhirnya telah sepenuhnya stabil. Untuk kontrol pedang kuno bintang 7, ia lebih terampil, lebih halus dan kuat. Setelah akhirnya mencapai tujuannya, Chu Xingyun akhirnya mulai merasa lelah. Kelelahan ini bukan mental, spiritual, atau fisik. Chu Xingyun sekarang adalah tubuh jiwa perang, dan tidak ada perasaan lelah sama sekali. Hati Chu Xingyun sangat lelah, dan kelelahan sangat lelah. Merasa lelah, saya akan kehilangan minat dalam segala hal. Seringkali, saya bahkan tidak tahu mengapa saya ingin hidup, dan apa arti hidup. Bagi seorang beku, kelelahan adalah yang paling menakutkan. Mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki medan perang Taiko, tanpa kecuali, adalah penguasa kaisar. Secara teori, setiap orang memiliki umur yang tidak terbatas. Tetapi pada kenyataannya, sejak zaman kuno, apakah pernah ada beku yang benar-benar abadi? Banyak orang yang benar-benar membunuh para beku kuno itu seringkali bukan lawan atau musuh mereka, tetapi hati mereka lelah. Karena itu, begitu jantung lelah, para beku harus segera berhenti berlatih, pergi untuk bersenang-senang, dan menemukan sesuatu yang bahagia dan bahagia untuk dilakukan. Dalam keadaan lelah untuk waktu yang lama, bahkan jika tidak ada yang datang untuk menghancurkan, itu pasti akan menghancurkan dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa membuat pengecualian. Dalam hatinya, Chu Xingyun mengendarai pedang kuno bintang 7, dan melaju ke arah Kaisar Serigala Serakah dan Kaisar Dewa Guntur. Di bawah penggandaan kekuatan mental, meskipun kecepatan Kixing Ancient Sword belum digandakan, itu juga jauh lebih cepat. Dalam suara tajam memecahkan langit, hanya beberapa saat kemudian, Chu Xingyun kembali ke bukit tempat Kaisar Greedy Wolf dan Thunder God Emperor berada. Melihat kosong ke perbukitan besar, Chu Xingyun terpana mendapati bahwa ia tidak menemukan sosok Kaisar Serigala Serakah dan Kaisar Dewa Guntur. Kemana mereka pergi? Terlihat kosong, Chu Xingyun tidak berani mengabaikannya.
Dia menutup matanya untuk pertama kalinya, berkomunikasi dengan surga, dan menarik diri dari kuburan kuno yang sepi. Alasan mengapa dia sangat cemas adalah karena Chu Xingyun terlalu khawatir. Meskipun masuk akal tidak akan ada bahaya di bawah gabungan keserakahan Kaisar Serigala dan Dewa Thor. Tapi semuanya berjaga-jaga, kalau kedua orang ini terluka dan mundur, Chu Xingyun juga bisa membantunya. Selain itu, yang lebih serius adalah bahwa Kaisar Keserakahan dan Thor God Emperor mungkin sudah mati dalam pertempuran. Pemakaman kuno yang terbengkalai adalah tempat yang sangat berbahaya. Biasanya mati di sini, di depan cahaya warna-warni. Saat berikutnya, Chu Xingyun kembali ke dunia nyata, dan kembali ke stasiun tim hantu. Memalingkan kepalanya untuk melihat-lihat, Kaisar Serigala Serakah dan Dewa Guntur Kaisar telah menghilang. Melihat adegan ini, Chu Xingyun merasa lega. Jika dua orang ini benar-benar mati di pemakaman kuno, maka mayat itu pasti masih ada di sini, bagaimana bisa menghilang. Sekarang dia tahu bahwa kedua orang itu tidak mati, Chu Xingyun merasa lega. Melihat keluar, langit cerah, sudah siang. Tidak ada konsep waktu di pemakaman kuno yang tandus. Namun, meskipun tidak ada konsep waktu, sebenarnya waktu dapat dihitung secara kasar. Ambil contoh kera raksasa berkepala dua sebagai contoh. Setelah masing-masing kera berkepala dua terbunuh, dibutuhkan sekitar 1/4 jam untuk mengembun lagi, dan 1/4 jam hampir apa yang dibutuhkan Chu Xingyun untuk membuat lingkaran. Waktu. Menurut perhitungan probabilitas 70%, Chu Xingyun harus membunuh sekitar 15.000 kera raksasa berkepala dua untuk mendapatkan 10.000 fragmen jiwa. Ditambah dengan beberapa periode istirahat di tengah, Chu Xingyun dapat menghitungnya. Kali ini, ia harus tinggal di pemakaman kuno yang tandus selama sekitar 1 minggu. Dalam seminggu, Chu Xingyun hanya beristirahat 5 atau 6 kali, di lain waktu, ia berlari dengan kecepatan penuh dan memenggal kepala kera berkepala dua. Dalam waktu minggu ini, panen Chu Xingyun adalah lebih dari 10.000 momen fragmen jiwa. Dalam seminggu, pedang konstan Chu Xingyun, dan pedang terbang untuk membunuh kera raksasa berkepala dua, untuk membuat latihan pedangnya, juga mengambil langkah besar ke depan. Maaf. Sementara menghitung dengan diam-diam, serangkaian langkah kaki terdengar di luar pintu, serta obrolan yang berceloteh. Tiba-tiba, dia mendongak dan melihat apa yang dilihatnya. Kaisar Serakah Serigala dan Dewa Guntur Kaisar berjalan dengan langkah besar sambil berbicara dan tertawa. Melihat Chu Xingyun bangun, Kaisar Serakah dan Dewa Guntur Tiandi tiba-tiba menunjukkan ekspresi bahagia. Di antara tangan mereka, mereka mengeluarkan paket berisi wewangian dan menempatkannya di atas meja besar berwarna biru. Dengan senyum sederhana, Kaisar Langit Raytheon berkata, "Di kuburan kuno yang tandus, aku hampir mencekikku. Ini bukan. Begitu aku keluar, aku pergi keluar dan membeli beberapa makanan lezat dan kembali dengan makanan lezat." Di antara pidato, Kaisar Raytheon dan Kaisar Greedy membuka bungkusan paket satu per satu. Melihat sekeliling, paket-paket itu dipenuhi dengan barbeque besar dan tas anggur besar. Jelas, kedua orang ini, seperti Chu Xingyun, berjuang untuk keluar dari hati mereka sebelum mereka keluar. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Bagaimana, beberapa hari telah berlalu, Yuan Hong dan Miura mereka, bagaimana sekarang?" Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, Kaisar Greedy tertegun sejenak, dan kemudian berkata, "Jam berapa telah lewat beberapa hari? Bukankah ini berlalu semalam?" Menginap. Mendengar kata-kata Kaisar Wolf, Chu Xingyun benar-benar tercengang. Bagaimana mungkin semalam? Melihat tatapan kosong Chu Xingyun, Kaisar Wolf mengenakan kepalanya dan tersenyum dan berkata, "Lihat, aku lupa memberitahumu." Memukul kepalanya, Kaisar Wolf berkata, "Meskipun di kuburan kuno yang tandus, saya merasa bahwa waktu telah berlalu untuk waktu yang lama, tetapi pada kenyataannya, itu adalah prinsip yang sama dengan bermimpi. Bahkan setelah seumur hidup dalam mimpi, pada kenyataannya, itu hanya 1 hari di masa lalu." Itu dia. Mengangguk kepalanya, Dewa Guntur Dewa berkata, "Ya, kecuali seseorang terganggu di tengah jalan, jika tidak. Bahkan jika Anda tinggal di kuburan kuno tandus selama 100 tahun, setelah bangun, itu hanya 1 malam." Melihat Kaisar Griwolf dan Kaisar Dewa Guntur, Chu Xingyun berkata, "Jadi, sudah berapa lama kalian berdua tinggal di kuburan kuno yang tandus?" Setelah menghitung sebentar, Kaisar Grid berkata, "Kami tidak menghitungnya dengan cermat, tetapi secara umum, sepertinya 3 hari." Mengangguk kepalanya dengan jelas, Chu Xingyun berkata, "Bagaimana panenmu, kamu bisa?" Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, antarmuka Thor God Emperor dengan gembira berkata, "Saudara Wolf terlalu murah hati, dia akan memberi saya setengah dari semua fragmen jiwa." Melihat Kaisar Serakah dengan gembira, Chu Xingyun mengangguk dan berkata, "Ini disebut rekan setim, bagaimana, berapa banyak fragmen jiwa yang Anda miliki?" Dengan penuh syukur memandang Kaisar Wolf, Kaisar Thor berkata, "Kami telah memanen total 200 fragmen jiwa, dan saya mendapat 100, betapa, sungguh mengagumkan." Di antara kata-kata itu, keduanya menatap Chu Xingyun dengan penuh rasa ingin tahu. Tentu saja, mereka ingin tahu apa yang diperoleh Chu Xingyun. Melihat keingintahuan dua orang, Chu Xingyun membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa.
Chu Xingyun menjaga 36 kuburan berbukit dicekik dalam satu lingkaran. Tapi Great Wolf Emperor dan Torgat Emperor, tetapi hanya menjaga kuburan berbukit, mencekik kecepatan dan efisiensi, hanya sepertiga dari Chu Xingyun. Selain itu, mereka hanya tinggal selama 3 hari, total waktu hanya setengah dari Chu Xingyun. Plus probabilitas mereka untuk mengkondensasi fragmen jiwa hanya 30% hingga 40%. Karena itu, secara total penghasilan mereka hanya 200. Melihat tanpa daya pada dua orang ini, Chu Xingyun tidak tahu bagaimana menjawab, atau bahkan apakah harus menjawab, setelah semua kesenjangan di antara mereka benar-benar terlalu besar. Panen 1 hari Chu Xingyun sudah cukup untuk membandingkan dengan panen 2 bulan mereka. Sambil ragu-ragu, Kaisar Greedy Wolf berkata dengan ragu-ragu, kenapa, menuai sedikit. Menghadapi pertanyaan Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun menjadi terdiam. Melihat ekspresi senyum pahit Chu Xingyun, Torgat Emperor berkata, kalau tidak, Anda akan tetap di waktu berikutnya, kami. Melihat ekspresi simpatik Torgat Emperor, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, karena kamu bertanya, aku tidak bisa menyembunyikannya. Tiba-tiba, Chu Xingyun membangun jalan buatan tangan, aku di sini durasi kuburan kuno tandus adalah 1 minggu, yaitu 7 hari, dan fragmen jiwa yang diperoleh adalah jumlah ini. 10. Menghadapi jari yang didirikan oleh Chu Xingyun, Greedy Wolf menebak pertama kali. Menghadapi spekulasi Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dengan datar, bagaimana mungkin ada 10, itu terlalu sedikit. 100. Melihat Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, Thunder God Tiandi berspekulasi penuh semangat. Tapi angka ini jelas salah, jadi Chu Xingyun hanya bisa terus menggelengkan kepalanya. Melihat pemandangan ini, Kaisar Serigala Serakah Zun tiba-tiba berteriak, apakah 1000? Ini tidak mungkin. Melihat Kaisar Wolf yang tertegun, Chu Xingyun mengangguk dan berkata itu memang tidak mungkin, jadi tebakanmu masih salah. Melihat Chu Xingyun tanpa berkata-kata, Dewa Guntur Surga Kaisar berkata tidak akankah Anda mendapatkan fragmen jiwa dalam seminggu. Ini terlalu berlebihan. Menghadapi spekulasi Kaisar Dewa Guntur, Chu Xingyun tertawa getir dan berkata dengan keras, bukan 1, bukan 10, 100, 1000, sebenarnya. Dalam seminggu, saya memanen 10.000 fragmen jiwa. 1, 10.000. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Serakah Serigala dan Dewa Guntur Tiandi membuka mulut mereka tiba-tiba, mata mereka melebar, dan mereka melihat ekspresi hantu. Tersenyum dan mengangguk, Chu Xingyun berkata, saya menemukan tempat harta karun, ada 36 kuburan berbukit, saya hanya membunuh sebuah lingkaran, pada dasarnya hanya kumpulan roh perang yang baru saja terkondensasi keluar. 36 kuburan berbukit. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Greed tiba-tiba mengerutkan kening. Melihat Chu Xingyun dengan tidak pasti, Kaisar Greed mengenakan, bukit yang Anda sebutkan, terkondensasi, bukankah itu roh perang kera iblis berkepala 2? Kera berkepala 2. Sambil mengerutkan alisnya, Chu Xingyun berkata, aku tidak tahu apa itu roh perang, tetapi nyatanya, roh perang itu punya 2 kepala, dan itu memang kera besar. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Serigala Kaisar tersenyum pahit dan berkata tidak. Menghadapi kera berkepala 2, bukannya mati, kamu masih memperlakukan mereka seperti rumput liar dan memanennya dalam jumlah besar. Menghadapi kata-kata Kaisar Serakah-Serakah, Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas, sungguh. Ketika saya pertama kali berhubungan, saya hampir mati di tangan kera berkepala 2. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, namun, setelah belajar dengan hati-hati untuk sementara waktu, saya menemukan cara untuk menahan kera raksasa berkepala 2, oh tidak, kera ajaib berkepala 2, dan kemudian Anda dapat memanen dalam batch. Kendalikan kera berkepala 2. Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Kaisar Wolf berkata, bos, kera berkepala 2, tetapi jadi yang terkenal di pemakaman yang sunyi, bagaimana mungkin ada cara untuk menahan kera berkepala 2? Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun dengan serius berkata, di dunia ini, tidak ada keberadaan yang sempurna, tidak peduli seberapa kuat seorang beku, pasti ada kelemahan fatal. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, selain nilai sebenarnya dari kuburan sepi, tetapi bukan fragmen jiwa, pada kenyataannya, menurut pendapat saya, kuburan sepi adalah yang paling berharga adalah semangat perang yang kuat. Di kuburan kuno tandus, semua kekuatan zaman kuno tandus dikubur. Cukup pilih satu dan memiliki kemampuan untuk melewati langit. Metode yang sama mungkin dapat mengalahkan semangat perang ini, tetapi jika semangat perang diubah, metode ini pada dasarnya tidak akan berfungsi lagi. Menghadapi aliran roh perang yang tak berujung, Anda harus menemukan cara yang berbeda dan metode yang berbeda untuk mengatasinya. Karena itu, bagi para beku, hal yang paling berharga di pemakaman kuno yang tandus adalah dapat membantu para beku untuk membangun dan meningkatkan sistem pertempuran mereka sendiri. Ketika seorang beku dapat dengan bebas menghadapi semua jenis roh perang di zaman dahulu, maka tidak perlu diragukan bahwa sistem pertempurannya, bahkan jika itu tidak sempurna, pasti tidak akan memiliki celah sama sekali. Pemakaman kuno yang tandus adalah tempat terbaik untuk mengasah sistem pertempuran, sedangkan untuk fragmen jiwa, itu tidak lebih dari panen yang tidak disengaja.
Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menatap Kaisar Serigala Serakah dan Kaisar Dewa Guntur. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata, saya menyarankan agar setiap kali Anda memasuki pemakaman yang sepi, Anda harus mengubah bukit. Meskipun ini sangat berbahaya, jika Anda tidak dapat menahan semua roh perang, itu berarti sistem pertempuran Anda tidak sempurna. Dengan ragu memandang Chu Xingyun, dan Kaisar Wolf menyapa, jadi, lain kali Anda memasuki pemakaman kuno, apakah Anda tidak akan pergi ke Bukit Kera berkepala dua? Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, aku yakin aku tidak akan pergi, setelah semua tidak ada banyak keuntungan bagiku di sana. Melihat ekspresi Kaisar Greedy Wolf dan Dewa Guntur yang luar biasa, Chu Xingyun tersenyum tipis, tetapi tidak menjelaskan banyak hal. Meskipun fragmen jiwa sangat berharga, satu-satunya peran untuk Great Wolf Emperor dan Torgat Emperor adalah untuk menyalin talenta, kekuatan gaib, dan keterampilan bertarung yang digunakan di masa depan. Mereka tidak memiliki tulang jiwa, sehingga mereka tidak dapat menyerap fragmen jiwa dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual. Mulai sekarang, setelah Chu Xingyun menyerap fragmen jiwa yang diringkas oleh ribuan roh perang, ia terus menyerap fragmen jiwa roh perang. Awalnya, Chu Xingyun hanya menyerap 10.000 fragmen jiwa, yang dapat menggandakan kekuatan spiritual. Tetapi pada saat ini, untuk terus menyerap sepotong fragmen jiwa, dibutuhkan 100.000 fragmen jiwa untuk melipat gandakan kekuatan spiritual sepenuhnya, dan efisiensi ini terlalu rendah. Melihat Chu Xingyun dengan ngeri, Kaisar Great mengenakan anggukan dan berkata, kamu benar, hal-hal dalam kultivasi tidak memungkinkan kesuksesan cepat. Meskipun tinggal di satu tempat, Anda bisa gila, membunuh roh perang tanpa batas, dan memanen banyak fragmen jiwa. Tetapi untuk pembentukan sistem pertarungan yang sehat, tidak ada sedikit pun bantuan. Jika hanya untuk memanen fragmen jiwa, itu pasti tidak sepadan dengan keuntungannya. Meskipun sangat berbahaya untuk mencari arwah perang baru setiap kali, sebagai seorang beku, bagaimana Anda bisa takut akan bahaya? Kali ini, di kuburan yang sepi, mereka masih memiliki hak untuk mundur. Tetapi suatu hari di masa depan, mereka akan menghadapi semua ini di dunia nyata pada saat itu, di mana mereka akan bersembunyi. Sebagian besar waktu, tidak selalu bahwa Anda akan menemukan masalah orang lain, tetapi seseorang berusaha menemukan Anda. Di pekuburan kuno yang tandus, setiap orang memiliki hak untuk memilih, selama mereka tidak pergi ke sana, mereka secara alami dapat menghindari lawan semacam itu. Tetapi di dunia nyata, tidak ada pilihan sama sekali. Anda tidak memprovokasi orang lain, tetapi tidak ada cara bagi orang lain untuk memprovokasi Anda. Melihat ekspresi kaget Kaisar Serakah Serigala dan Kaisar Dewa Thor, Chu Xingyun berkata, jika Anda hanya memanen 100 fragmen jiwa setiap hari, maka Anda sebenarnya tidak perlu memikirkan fragmen jiwa. Menatap keduanya, Chu Xingyun melanjutkan, ikuti saja saya untuk 1 malam, dan saya bisa memberi Anda 10.000 fragmen jiwa, dan Anda akan bernilai 100 hari. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Serigala Serakah dan Dewa Guntur Kaisar tiba-tiba menjadi terdiam. Ya, meskipun panen total adalah 200 fragmen jiwa, tetapi didistribusikan secara merata, mereka hanya memiliki 100 fragmen jiwa. Pikirkan baik-baik, mereka mengira mereka bekerja sangat keras tadi malam, tetapi pikirkan tentang hal itu, di samping ratusan fragmen jiwa, apalagi yang mereka dapatkan. Dengan menatap Kaisar Serakah yang serakah, Dewa Guntur dan Kaisar Chu Xingyun berkata, jika Anda ingin keluar sendiri, maka Anda harus terus menantang semua jenis roh perang mulai hari ini. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, setelah roh perang seperti ini benar-benar diatasi, jangan terus berjuang, tetapi ubah semangat perang lain dan terus menantang. Menghadapi Chu Xingyun, Kaisar Serigala Serakah dan Dewa Guntur Kaisar mengangguk dengan paksa. Jika tidak ada ambisi, siapa yang akan datang ke medan perang Taiko Pamungkas? Alasan mengapa semua orang mempertaruhkan hidup mereka dan mencoba masuk ke tempat ini bukankah mereka hanya ingin keluar dari dunia untuk diri mereka sendiri dan ras mereka? Bukannya mereka tidak bekerja keras, juga tidak serakah untuk hidup dan mati, tapi, mereka dibatasi oleh banyak aturan dari medan pertempuran Taiko Menengah untuk membatasi pemikiran mereka dan membatasi imajinasi mereka. Dari sekarang ke sekarang, mereka hanya akan mengikuti jalan yang telah dilalui orang lain, dan terus berjalan, tetapi mereka tidak pernah berpikir untuk membuka jalan sendiri, jalan milik mereka. Melihat ekspresi tiba-tiba dan gembira dari keduanya, Chu Xingyun tersenyum sedikit, yang paling penting adalah bahwa begitu sistem tempur Anda disempurnakan, lalu mengapa Anda tidak bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan hari ini? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, ada sedikit kegembiraan dalam suara Torgat Emperor dan Great Wolf Emperor. Alih-alih makan dan menunggu kematian, ia menyimpan kuburan berbukit dan hanya memanen 100 fragmen jiwa sehari. Lebih baik untuk meningkatkan sistem tempur Anda dengan semua kekuatan Anda. Dengan pembentukan sistem pertarungan yang sehat, suatu hari, mereka bisa, seperti Chu Xingyun, dengan ceroboh menuai roh perang itu, dan memanen puluhan ribu fragmen jiwa dalam 1 hari. Mundur dari kesulitan adalah kualitas yang berharga, tetapi kualitas ini tidak pernah dapat digunakan dalam budidaya. Jika Anda mundur dari kesulitan saat berlatih, maka orang ini tidak akan pernah berharap memiliki prestasi dalam hidupnya.
Satu-satunya cara untuk keluar dari dunia baru untuk diri sendiri dan ras Anda sendiri adalah menghadapi kesulitan, tidak ada cara lain. Melihat ekstasi dari keduanya, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Oke, kamu sudah istirahat yang cukup. Malam ini, aku akan membawamu ke kera berkepala dua." Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Kaisar Grid mengenakan, "Tidak. Ayo pergi sekarang. Kita, sepertinya." Melihat kekhawatiran Kaisar Wolf, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, "Ikut aku, apa yang kamu takutkan?" Melihat dengan percaya diri pada Kaisar Serakah-Serakah dan Kaisar Surgawi Thor, Chu Xingyun berkata, "Bukannya saya membual, selama saya di sana, Anda sama sekali tidak dalam bahaya. Saya bisa membunuh kera berkepala dua kapan saja. Anda benar-benar aman." Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Aku sedang berjalan, kalian berdua mencari cara untuk mengatasi kera berkepala dua, dan aku tidak akan pergi sampai kamu benar-benar mengatasi kera berkepala dua." Mendengar penjelasan Chu Xingyun, Kaisar Greedy Wolf dan Thor God Emperor tiba-tiba tersenyum penuh semangat, dan kedua kepala itu bahkan lebih seperti ayam mematuk nasi. Ya, Chu Xingyun telah sepenuhnya menaklukkan kera iblis berkepala dua. Tidak akan pernah ada bahaya dengannya. Begitu kera berkepala dua ditangkap, mereka berdua tidak dapat mengerumuni 10.000 fragmen jiwa dalam semalam, setidaknya mereka bisa mendapatkan 8.000. Melihat bahwa keduanya benar-benar dibujuk, Chu Xingyun mengangguk dan membuka saluran dimensi. Di bawah runtuhnya ruang, Chu Xingyun bergegas menuju tanah yang rusak. Selanjutnya, dalam periode siang hari, Chu Xingyun pertama kali menyapu ribuan ngarai dan depresi sesuai dengan tanda ruang. Setelah menyapu semua posisi, Chu Xingyun tidak pergi langsung, tetapi terus menjelajah di tempat yang rusak. Tanah yang rusak sangat luas dan ada banyak daerah untuk dijelajahi. Bahkan jika Chu Xingyun dapat menggunakan kekuatan Void sesuka hati, dia akan dapat mengeksplorasi dalam waktu singkat. Akhirnya, setelah hari yang sibuk, Chu Xingyun merasakan dan bergegas ke arah Yuan Hong, Niu Ram, dan Huli. Keenam orang ini telah ditanami oleh tanda ruang oleh Chu Xingyun. Faktanya, tanda ruang itu adalah salah satu simbol batu giok yang diberikan kepada 6 orang itu oleh Chu Xingyun. Ruang giok itu tidak hanya secara otomatis dapat menghindari cambuk dari kekosongan, tetapi juga dapat digunakan sebagai tanda ruang untuk Chu Xingyun untuk menjelajahi lokasi mereka kapan saja. Setelah dalam bahaya, selama tanda ruang dipicu, Chu Xingyun dapat mencapai mereka secara instan. Begitu dia muncul, Chu Xingyun mendapat pelukan yang besar dan harum. Melihat Chu Xingyun tiba-tiba muncul, Huli sangat gembira dan terbang ke pelukan Chu Xingyun. Menghadapi pelukan tiba-tiba Huli, Chu Xingyun membuka lengannya dengan canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Untuk Huli, perasaan Chu Xingyun sangat rumit. Dia tidak tahu apakah dia mencintai Huli, tetapi Chu Xingyun tahu bahwa dengan penampilan Huli, berapa kali dia berpikir tentang Sui Liuxiang telah menurun. Sebelumnya, sebelum Huli muncul, selama Chu Xingyun diam dan menganggur, dia tanpa sadar akan memikirkan Sui Liuxiang. Tapi mulai sekarang, Chu Xingyun menghabiskan setengah dari waktu luangnya untuk memikirkan Huli, dan separuh waktunya akan memikirkan Sui Liuxiang. Meskipun, hampir tidak ada kontak intim antara Chu Xingyun dan Huli, dan bahkan pelukan intim seperti itu adalah yang pertama kalinya. Tapi saya tidak tahu mengapa, di hati saya, di sudut paling lembut, sosok Huli, tetapi saya tidak tahu kapan, muncul di sana, dan berbagi dunianya yang emosional dengan Sui Liuxiang. Meskipun saya tahu bahwa ini sangat buruk, itu hanya sampah, tetapi masalah emosional tidak pernah disengaja. Anda dapat memutuskan siapa yang Anda benci, tetapi Anda tidak pernah bisa memaksakan diri untuk tidak mencintai. Cinta adalah cinta, itu adalah emosi dari hati, dan itu tidak tunduk pada kontrol intelektual. Jika akal dapat mengendalikan cinta, maka cinta itu konyol. Di sisi lain, memegang Chu Xingyun dengan erat, Huli mengerang seperti, "Kakak Chu, aku tidak ingin dipisahkan darimu. Maukah kau membawaku pergi? Aku tidak ingin tinggal di sini sama sekali." Menghadapi permohonan Huli, Chu Xingyun tersenyum getir, "Tapi, jika kamu pergi, maka kekuatanmu." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Huli menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak peduli kekuatan apa, selama aku bisa tinggal bersama Brother Chu, Huli tidak butuh apa-apa dan bisa menyerahkan segalanya." Mendengar kata-kata Huli, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi merasakan sentuhan ekstasi yang tidak terkendali, berdesir dari dalam. Sementara ragu-ragu, Kaisar Kokroah berkata, "Raja, tolong bawa dia pergi. Kalau tidak, bahkan jika orang-orangnya tinggal di sini, hatimu masih di pihakmu, itu tidak berguna." Mengangguk kepalanya, Yuan Hong berkata, "Ya, bos, bawa dia pergi, kalau tidak kita tidak terbiasa." Dengan bergumam dengan muram, Niu Rong berkata, "Bos, kita berlima sudah terbiasa bekerja sama, dan sekarang ada lebih banyak Huli, kita harus mengirim seseorang untuk melindunginya, itu terlalu merepotkan." Kata-kata Niu Ram baru saja jatuh, meskipun Xiongda dan Xiong Er tidak berbicara, tetapi dua kepala, mereka memesan dengan cepat. Melihat adegan ini, Chu Xingyun mengangguk tanpa daya. Meskipun 3 penembak hantu yang dikendalikan oleh Huli memang dapat memberikan dukungan jarak jauh, untuk melindungi Huli, mereka harus menarik 2 orang, 1 tambah 1 minus, daya belum meningkat, tetapi sistem telah dihancurkan.
Yang paling penting adalah bahwa bahkan jika Huli tidak ada di sini, 3 penembak hantu masih bisa mengikuti tim dan tidak akan mempengaruhi apapun. Sebaliknya, setelah tidak perlu melindungi Huli, seluruh tim tidak akan memiliki kelemahan. Dengan dukungan dari 3 penembak hantu, 5 barang dagangan utama pasti bisa meledak dengan kekuatan berdiri 200%. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa menahannya. Dia mengangguk tak berdaya. Chu Xingyun berkata, "Ya, karena kalian semua mendukung, maka saya tidak bisa memaksanya." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menatap Huli dan tersenyum. "Mulai sekarang Anda akan mengikuti saya, kemanapun saya pergi, kemanapun Anda pergi." Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.